Di sini saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri. Nah, apa itu politik luar negeri? Politik luar negeri adalah kebijakan atau sikap dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diplomasi. Apa itu diplomasi? Diplomasi adalah Secara umum, diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa itu politik luar negeri dan diplomasi. Sekarang saya akan mengambil contoh pembahasan tentang Perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia bersama dengan pasukan separatis pro-Rusia dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari tahun 2014 setelah revolusi martabat Ukraina dan awalnya berfokus pada status Crimea dan bagian dari Donbas yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. 8 tahun pertama konflik termasuk aneksasi Crimea oleh Rusia tahun 2014, perang di Donbas 2014 sampai sekarang antara Ukraina dan separatis yang didukung Rusia, serta insiden angkatan laut, perang siber dan ketegangan politik menyusul pembangunan militer Rusia di perbatasan Rusia-Ukraina. Dari akhir 2021, konflik meluas secara signifikan ketika Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari tahun 2022. Ada beberapa konflik antara Rusia dan Ukraina yang disebabkan oleh 3 faktor penting, yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, serta faktor sosial politik. Konflik ini terutama disebabkan oleh ketegangan negatif antara Rusia dan NATO, serta sentimen antara blok Barat dan blok Timur. Presiden Rusia Vladimir Putin yang merasa terancam Ukraina berhasil diterima sebagai anggota NATO dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang ingin bergabung dengan NATO karena ingin bebas dari bayang-bayang Rusia, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kedua negara mengekspor makanan, energi, dan sumber daya mineral. Dampak dari konflik ini mengakibatkan kematian banyak warga sipil tak berdosa dan turut menyebabkan krisis. Minyak, gas, dan gandum semuanya mengalami kenaikan harga pasar global akibat konflik. Negara-negara yang terbiasa mengimpor barang dari Rusia dan Ukraina harus mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena permintaan yang tinggi berbanding terbalik dengan penawaran yang rendah. Perang juga menjadi ancaman bagi inflasi saat ini, ketika baik Rusia maupun Ukraina tidak mengambil inisiatif untuk bernegosiasi secara damai. Perselisihan antara kedua negara diselesaikan dengan paksa atau dengan paksa. Bagaimana penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina? Nah, jadi penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina saat ini masih belum ditemukan. Konflik antara kedua negara ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melibatkan sejumlah isu kompleks, termasuk aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 dan dukungan Rusia terhadap separatisme di wilayah timur Ukraina. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencari solusi damai, termasuk perundingan diplomatik dan upaya mediasi oleh organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang dicapai. Penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina membutuhkan upaya bersama dari kedua negara dan dukungan internasional. Solusi damai harus memperhitungkan kepentingan dan aspirasi kedua belah pihak, serta memastikan keamanan dan kestabilan di kawasan tersebut. Demikianlah video yang saya buat mengenai mata kuliah politik luar negeri dan diplomasi. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya.